pagi ayah bunda yang ada di rumah. Kita berjumpa kembali di program sekolah kita, yaitu Sapa Yana, Sabtu Parenting bersama ayah dan bunda. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dengan saya Pak Fatwa Bifari dan Muma Bunda, dengan tema pada pagi ini adalah menanamkan nilai-nilai nasionalisme pada peserta didik di era globalisasi. Muma Muda, sebelumnya di sini saya akan mengajar seni budaya, ya, dan Muma Muda mengajar PKN. Ya. Jadi mungkin yang akan banyak mengulas nanti adalah Muma Muda. Nah, Muma Muda sendiri, nasionalisme itu apa sih? Begini ya Pak Fatwa, yang dikatakan nasionalisme itu adalah sebagai generasi penerus bangsa pada anak didik kita, ini adalah cinta terhadap tanah air dan bangsa. Nah, di mana di sini penerapannya, karena pendidikan itu tidak lepas diperoleh dari 3 tempat. Yang pertama dalam keluarga, yang kedua di sekolah, yang ketiga di dalam lingkup masyarakat. Nah, tiga-tiganya ini tidak lepas, harus bersama. Kalau beriringan. Kalau di sekolah pada saat pembelajaran ini melalui PPKN, melalui agama, pendidikan agama, dan mapel-mapel yang lain saling berkolaborasi. Tidak lepas kalau di sekolah sudah menanamkan nilai-nilai Pancasila, sudah melaksanakan upacara setiap hari Senin anak-anak, juga sudah melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Seperti itu, sudah ditanamkan norma-norma juga pada saat pembelajaran, mengikuti pembelajaran dengan tekun dan baik gitu. Nah, ini kalau di rumah juga harus melaksanakan norma-norma yang harus dilaksanakan gitu. Iya. Karena nasionalisme itu kan mencintai tanah air. Iya. Dan semua itu seperangkat dengan norma-normanya ya. Betul, iya. Sedangkan kalau di sekolah itu kan banyak kita mengajarkan, mulai dari upacara tadi ya, sampai nanti pada kegiatan-kegiatan kita, apalagi sekarang kita menggunakan kurikulum Merdeka Belajar ya. Itu ada yang namanya profil Pancasila yang harus kita tingkatkan dan kita tanamkan pada anak. Nah, sedangkan anak-anak sendiri kalau di rumah itu norma-norma apa saja yang bisa ditanamkan oleh bapak ibu semua yang ada di rumah? Ya, ini sepertinya kalau di rumah harus diterapkan norma-norma ya, norma agama, norma hukum, kesopanan, kesusilaan. Tapi di sini kedisiplinan itu yang penting diterapkan baik di rumah maupun di sekolah. Contoh ayah bunda yang kami hormati, di sini putra putri panjenengan kalau di rumah sudah menanamkan sikap disiplinkah mau berangkat sekolah, selain sudah disiapkan sarapan yang penting ya, apakah sudah benar disiplin waktu, sudah tepat kita perjalanan ke sekolah tidak terlambat. Yang selanjutnya disiplin pakaian, Pak. Nah, ini yang masih belum diterapkan oleh ayah bunda seluruhnya. Yang sudah, terima kasih ayah bunda sudah menerapkan kedisiplinan pakaian. Nah, saya masih menjumpai kedisiplinan pakaian anak-anak masih belum tertib pada lokasi bed ya. Kelas menunjukkan kelas berapa. Lalu kelengkapannya sebagai siswa itu apa saja yang harus ditempel, harus dijahit di seragamnya putra putri ayah bunda tersebut itu. Ya, itu adalah contoh kecil ya. Contoh kecil bagaimana penerapan nasionalisme bisa kita lihat juga di seragam anak-anak. Kita lihat aja salah satu pakaian anak-anak, misalnya yang pakaian biru putih. Ya, itu ada bednya merah putih. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita mencintai tanah air kita Indonesia dengan memberikan lambang dari kita merah putih di baju tersebut. Nah, itu adalah contoh kecil. Nah, yang kadang kita lupa
Bapak Ibu, ya kita di sekolah tidak cukup jika pembelajaran hanya di sekolah. Ya, semua itu berlangsung baik di sekolah, di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Nah, itu contoh kecilnya. Contoh yang lainnya kalau di rumah, misalkan apakah anak-anak sudah ikut membantu tugas-tugas di rumah. Nah, itu juga contoh bagaimana wujud nasionalisme diterapkan di lingkungan keluarga. Terutama belajar. Ya. Ya. Karena belajar itu juga harus ada jadwal kepastian tiap hari, rutinitas, karena pembiasaan itu penting. Ya, jadi membantu orang tua ini untuk ngaji jam berapa, untuk beribadah. Kalau hari Minggu yang non-muslim juga itu harus ada untuk ini belajarnya, terutama jam berapa itu harus rutin. Biarpun sekarang malah tidak ada PR, tidak boleh ada PR ya, tapi anak-anak tidak ada PR, Bu, tidak pernah belajar. Ini kepada ayah bunda yang kami hormati, tolong ini anak-anak untuk program belajar harus ada di setiap hari. Jam berapa ini juga diawasi untuk belajar di setiap hari di lingkungan keluarga. Kalau sudah di sekolah sih sudah jam 6.45 sampai jam 2.45 itu Pak jika di sekolah, di rumah harus benar-benar kedisiplinan harus diterapkan, ya. Karena dari kedisiplinan tersebut anak-anak akan terbentuk karakternya. Ya. Karena putra putri ayah bunda ini sebagai generasi emas yang mana untuk menuju ke globalisasi yang akan datang. Apalagi sekarang adalah ada ini HP. Ya. Nah, saya minta dengan ayah bunda kalau anak-anak belajar itu lepas, sudah HP harus dimatikan. Lalu kalau tidur, yang saya ya ayah bunda, kalau tidur dimohon HP tidak disertakan anak-anak di kamar. Nah, itu yang membahayakan. Kadang masih HP-an, masih kontak dengan temannya begitu, sampai larut malam. Terima kasih. Ya, Bu Mamuda. Sekarang ini kan lewat HP itu informasi bisa kita akses dan bisa masuk dari berbagai belahan dunia. Nah, saat ini tuh kita itu banyak budaya-budaya luar, baik itu dari Korea, misalnya dari K-pop, terus kemudian dari Jepang, kemarin ada anak wibu-wibu seperti itu, bahkan juga dari belahan dunia yang lain. Nah, bagaimana anak-anak ini bisa tetap memiliki jiwa nasionalisme, tetapi tetap tidak tertinggal oleh zaman. Bagaimana? Iya, terima kasih. Memang sekarang ini lagi zamannya. Kita tidak lepas juga kita kembalikan lagi karena belajar di sekolah itu lebih sedikit, banyak sekali yang belajar di keluarga dengan ayah bunda. Nah, untuk menanggulangi seperti itu supaya putra putri ayah bunda ini selamat, tidak lepas lagi ayah bunda harus kontrol banget, harus peka banget kepada putra putrinya untuk main HP tersebut. Jadi sekali-sekali HP itu ayah bunda ini juga perlu dikontrol, perlu dilihat, dipersani begitu bagaimana supaya sama-sama menuju kepada era globalisasi, tidak ketinggalan dan mengikuti perkembangan yang ada. Karena semua masuk ini tidak bisa kita terima, karena budaya Indonesia ini juga harus diterapkan adanya norma-norma tadi, harus disaring mana yang baik, mana yang kurang baik, kita tidak bisa untuk langsung kita ikuti begitu. Informasi di luar itu memang sangat beraneka ragam. Iya. Selain itu juga ada informasi dan juga kampanye-kampanye mengenai LGBT itu juga sangat meresahkan. Iya. Mungkin benar dengan cara Buma Muda tadi dengan tag kontrol, salah satunya lewat HP.
Oke, nah. Selain itu juga mungkin bisa Bapak Ibu untuk melihat anak-anak memiliki kecenderungan menyukai hal apa. Di balik hal menyukai tersebut, jangan sampai anak-anak itu melakukan suatu tindakan yang menyimpang norma ataupun juga berlebihan. Misalnya mencintai hal-hal yang berbau dengan Korea, itu banyak kita jumpai anak kita yang juga menyukai hal seperti itu ya, musik-musik, ya fashionnya dan sebagainya. Itu boleh ya, ya? Boleh, asal norma tadi ya harus diterapkan. Kalau tentang pakaian ya norma kesopanan, karena di istilahnya Jawa itu harus sopan lah ya, norma-norma kesopanan itu paling penting juga harus kita terapkan. Bu Mahmuda, anak-anak ini mungkin selama ini sudah menerapkan nasionalisme, cuma kita belum paham apakah anak-anak ini benar-benar menerapkan nasionalisme, apakah belum. Cerminan apa Bu yang memperlihatkan bahwa anak-anak itu sudah menerapkan jiwa nasionalisme di kehidupan sehari-hari? Ya, terima kasih. Di sini kita akan kembali kepada ayah bunda. Kita titipkan kalau di dalam lingkup keluarga, pertama anak-anak ini harus saling menghormati kedua orang tua ini. Jadi orang tua ini adalah sangat-sangat harus dihormati baik di keluarga maupun di mana saja. Contoh, kalau putranya mau minta antar ke sekolah, ayah bunda masih sibuk dengan pekerjaan rumah ya, masih persiapkan mau berangkat ke kantor, ayahnya, ibunya bundanya mau menyiapkan bekalnya, sarapannya. Nah ini bagi putra putri ayah bunda tidak boleh berkata-kata yang kotor, yang keras ya seperti itu, karena itu adalah salah satu penerapan pada nasionalisme di keluarga. Lalu yang kedua, saling menghargai suatu perbedaan. Nah, di sini perbedaan itu banyak karena dari segi kehidupan itu bermacam-macam perbedaan. Sekarang pada persahabatan, pertemanan di sekolah itu juga berbeda-beda. Nah, ini juga harus saling menghormati antar sesama baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat. Tidak lepas karena ada tetangga kanan kiri ya ayah bunda, itu juga putra putri panjenengan juga harus saling menghormati, saling menyapa, kalau mau kemana-mana lewat monggo. Nah seperti itu. Untuk selanjutnya merasa tanggung jawab, itu ayah bunda juga tanggung jawab sebagai orang tua untuk mendidik putra putrinya. Lalu anak-anak juga diajari tanggung jawab. Contoh kalau di dalam rumah, dalam keluarga, anak ini pasti harus diberi tanggung jawab, tugas lah. Membuka pintu nak kalau pagi, menyapu nak kalau pagi di sini. Kalau pulang sekolah ini loh tanggung jawab. Nah di situ anak itu harus bisa melaksanakan sebagai anggota keluarga, tanggung jawab. Kalau tidak diberi tanggung jawab, itu nanti akan terbawa. Karena menciptakan tanggung jawab di situ, menciptakan anak nanti untuk yang akan datang, untuk sebagai generasi penerus kita ya, itu harus penerapan disiplin, tanggung jawab seperti itu. Lalu juga peduli. Ini peduli kepada sesama. Kalau di sekolah ini peduli kepada temannya, kepada bapak ibu guru, seperti itu ya. Lalu kalau di rumah peduli kepada anggota keluarganya. Kalau orang tua ayah bunda minta tolong, nak, tolong saya belikan ini beras. Nah itu peduli. Lalu peduli kepada lingkungan keluarga di sekolah di rumah tersebut. Ada rumah yang berserakan, peduli untuk membetulkan
ya, ada ayah bunda lupa tidak memasukkan sepeda peduli, memasukkan demi kenyamanan keluarga eksekutif. Lalu yang selanjutnya berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ini, kalau di rumah diajari berbahasa Indonesia dengan anggota keluarga ya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau di sekolah juga kalau diajari dengan bahasa Jawa yang benar, ya seperti itu. Lalu mencintai produk dalam negeri. Di sini baik ayah bunda maupun putra putrinya ini disarankan mencintai produk-produk dalam negeri gitu. Lalu saling toleransi antar umat beragama. Nah, saling toleransi juga diterapkan di sekolah, di keluarga dan lingkungan masyarakat. Contoh pada ini hari-hari besar Islam, hari-hari besar nasional. Nah itu kita juga saling toleransi dan melaksanakan apa yang sudah diprogramkan di sekolah seperti PABN dan PABI seperti itu, Pak. Ya, itu tadi cerminan ya. Iya. Cerminan bagaimana anak-anak ini sudah menjalankan, memiliki jiwa nasionalisme di dirinya. Mungkin kita kadang tidak paham apa sih jiwa nasionalisme. Ternyata setelah kita jabarkan menjadi banyak sekali tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang seperti itu yang kita terapkan. Contohnya tadi seperti menghormati orang tua. Nah, menghormati orang tua bisa kita lihat dengan contoh yang kecil, misalnya minta tolong dengan menggunakan kata tolong, atau kalau ada salah dengan menggunakan kata maaf. Nah, itu adalah contoh kecil ya. Contoh kecil. Terus kemudian juga saling peduli ya, saling peduli baik itu dengan temannya ataupun dengan keluarganya dan lingkungan sekitar. Ya, banyak hal yang bisa mencerminkan bahwa anak-anak itu memiliki jiwa nasionalisme. Nah, salah satu yang menarik tadi Bu, ada ini saling tidak menjatuhkan, saling peduli, saling toleransi ya, saling toleransi antar siswa, antar juga mungkin dengan masyarakat. Kadang itu kita menjumpai ada anak-anak yang membuli. Nah itu ini membuli, kita kembalikan lagi. Kalau di sekolah Bapak Ibu guru bisa mengatasi. Kalau ada laporan, kadang-kadang kan istirahat itu anak-anak lapor ini. Nah itu kita atasi dari sekolah. Tapi kalau sudah di rumah kita serahkan kepada yang bunda. Nah seperti itu. Perlu ada yang saya tekankan, kalau untuk meminta bantuan kepada putra putrinya, baik kita sendiri sebagai guru kepada siswa, itu ucapan terima kasih itu harus kita sampaikan. Beda kalau anak-anak masih setelah kita tolong dia dituliskan ini. Nah, kalau sudah terima kasih ya nak, ibu sudah kami bantu lah seperti itu. Saya kira kalau ada ucapan terima kasih itu anak itu merasa bangga sekali. Ayah bunda juga begitu. Kalau setelah minta bantuan kepada putra putrinya atau putra putrinya sudah menyapu, nah itu harus ada pujian ya ayah bunda. Terima kasih anakku yang cantik, terima kasih anakku yang bagus, yang ganteng, supaya anak-anak itu merasa dihormati juga oleh keluarga gitu ya. Bentuk apresiasi, penghargaan. Anak-anak itu perlu hal seperti itu. Dan bentuk apresiasi dan penghargaan itu juga nanti akan menumbuhkan jiwa nasionalisme ke anak-anak seperti itu ya Bu. Dan ini semua juga kita lakukan baik ini di lingkungan sekolah, baik pembelajaran umumnya ataupun di luar pembelajaran. Jadi di ekskul itu juga sama. Anak-anak
banyak melakukan kegiatan. Ya mungkin kadang anak-anak pulang sampai sore-sore ya. Iya. Nah, tapi percayakan ayah bunda, anak-anak lebih baik aktif di sekolah, memiliki kegiatan di sekolah daripada anak-anak keluyuran tidak jelas ya di luar. Nah, di sekolah kita berusaha untuk mendidik anak-anak, menumbuhkan jiwa nasionalismenya, dan kita juga meminta bantuan pada ayah bunda yang ada di rumah untuk ikut juga menjaga anak-anak agar nanti bisa menjadi generasi emas. Iya, itu yang paling kita andalkan. Ayah bunda yang kami hormati, apakah sudah melihat, sudah mersani rapot putra putrinya panjenengan yang nilainya sudah maksimal? Ini terima kasih, dikasih reward lah ya. Reward itu penting. Terus ini yang belum, ini diberi arahan, kamu belajarnya kurang baik, tidak ada jadwal belajar seperti itu. Untuk belajarnya ini karena kelas 9 kurang beberapa bulan saja ya Pak, untuk menempuh jenjang ke berikutnya, karena sebentar lagi ini ada ujian praktek, ada ujian semester, ada ujian tulis juga, tidak ada ujian nasional pun juga perlu kita tingkatkan ayah bunda ya, belajarnya tetap ada ujian sekolah ya begitu. Jadi kita tekankan kepada ayah bunda, kalau di rumah tangga, di rumah panjenengan, baik-baiklah untuk mendisiplinkan putra putrinya, untuk memberikan arahan kepada putra putrinya supaya jiwa nasionalisme nanti untuk menyambut putra putri panjenengan sukses di era globalisasi yang akan datang, karena untuk mengganti kita panjenengan adalah putra putri panjenengan ya. Gitu ya. Saya rasa perjumpaan kita hari ini cukup. Mungkin kita tutup sekarang. Iya. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk menyimak materi kita, dan kita berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.